Terima kasih kepada saudara Denny SBSI atas penyampaian pendapat akhir fraksinya, dan kita berharap bahwa semuanya ikut gaya Pak Denny SBSI. Berikutnya kami persilakan kepada fraksi PKS PAN Hanura pada saudara Dr. Zahril Kifari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum saya bicara, cukup jelas suara saya tanpa buka masker? Ya? 2 menit setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang kami muliakan, saudara bupati, kemudian saudara Kapolres Bangka, saya wakili, saudara komandan distrik Bangka yang wakili, kemudian komandan Angkatan Laut yang wakili, kemudian ini saya agak segan nih beliau, karena nama beliau sama dengan nama ayah saya, yaitu Pak Ahyar, Kepala Lapas, guru saya, kemudian Ketua Pengadilan Agama yang kami hormati atau yang wakili, atau sudah jadi kepala belum? Salah jadi. Kemudian ibu-ibu pengurus, dan sebelah kanan saya ibu pengurus Dharma Wanita, tadi beberapa kali wanita, ya wanita atau yang lainnya. Kemudian ibu pengurus PKK dan yang saya sangat cintai di antara dua pengurus ikat yang hadir, yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Kemudian staf ahli bupati luar biasa, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, kemudian sekuat luar biasa, dan seluruh stafnya, camat-camat dan lurah-lurah, juga awak media, serta Satpol PP. Mohon ditepuk tangan Satpol PP. Ya. Berapa? Iya, saya ingin kasih kejutan beliau, karena beliau terus terang saya belajar APBD segala macam, ilmu politik banyak beliau. Jadi sengaja Bang Andi Utirman, luar biasa sahabat saya, Pak Sekda. Mudah-mudahan nanti jadi lebih tinggi lagi. Baik, saudara pimpinan dan semua hadirin yang berbahagia, pantun pembukanya sederhana. Saya bacakan saja. Ini berkaitan dengan hubungan internasional yang lagi hangat sekarang. Orang Cina datang ke Indonesia dari dulu sampai sekarang. Sudah sepatutnya kita bahagia, asal bertobat semua orang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Salawat serta salam kepada Nabi Baginda Rasulullah SAW serta keluarga, sahabat dan kita umatnya sampai akhir zaman. Di awal kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami bagi fraksi PKS PAN Hanura untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi kami terhadap Raperda RPJMD 2019-2023 dan Raperda APBD tahun 2021. Hadirin yang kami hormati, setelah membaca, mempelajari dan menelaah serta ikut dalam pembahasan, maka izinkan kami menyampaikan pendapat akhir fraksi PKS PAN Hanura sebagai berikut. 1. Terkait dengan Raperda tentang perubahan RPJMD tahun 2019-2023 dan APBD 2021, fraksi kami berpendapat bahwa hal tersebut dapat segera direalisasikan, mengingat ini adalah landasan dasar dalam proses pembangunan. Namun perlu diingat bahwa kondisi saat ini dengan adanya COVID, resesi dan lain-lain memaksa setiap daerah untuk berpikir dan mengambil kebijakan yang tepat. Kehati-hatian dan kecepatan dalam membuat program berdasarkan RPJMD dan APBD 2021 ini sangat berdampak serius bagi Kabupaten Bangka. Ada beberapa pendapat akhir yang kami sampaikan selain nomor 1 tadi. Yang kedua, PAD Bangka yang tidak pernah mencapai hasil memuaskan menjadi perhatian paling utama bagi kami.
Kami berharap dalam berjalannya RPJMD ini mampu menjawab persoalan peningkatan PAD secara signifikan. Pola pikir selama ini yang bersifat mengharapkan dana pusat sebagai penopang utama pendapatan, hendaknya kita berubah menjadi PAD lah yang paling diandalkan. Bupati dan seluruh jajarannya, termasuk PNS dan tenaga kontrak, sudah waktunya untuk berkreativitas yang bisa meningkatkan jumlah PAD ini. Keterbukaan sumber PAD perlu diungkapkan kepada rakyat secara detail sehingga dapat memberdayakan rakyat untuk berperan serta meningkatkan PAD. Di sisi lain, Pemkab Bangka dan kita semua harus mulai berpikir dan bertindak untuk mencari sumber-sumber PAD yang bersifat halal sehingga keberkahan di Kabupaten Bangka ini dapat kita peroleh. Yang ketiga, pemenuhan janji-janji politik bupati terpilih yang sampai saat ini belum nampak. Keberadaan Bangka Setara sampai detik ini belum dirasakan bagi seluruh rakyat Bangka. Yang keempat, penumbuhan UMKM berbasis pedesaan dengan segmen pemuda. Pemerintah daerah perlu melakukan kerjasama daerah untuk pemasaran produk hasil UMKM ini. Artinya, pemuda mampu mengkoordinasikan dari hulu hingga hilirnya. Di sisi lain, pemberdayaan dan pengembangan UMKM perlu kiranya dilakukan pendampingan berkelanjutan dengan melibatkan kalangan profesional sehingga kita mampu menjaga dan mengontrol pertumbuhan dan perkembangan UMKM ke depannya. Yang kelima, perlunya pemerintah Kabupaten Bangka untuk menentukan prioritas program unggulan yang disesuaikan dengan potensi desa yang ada. Seperti sebelumnya kita pernah memprogramkan satu desa, satu produk. Hadirin pimpinan rapat yang kami hormati, ada beberapa catatan lain yang kami ingin sampaikan dalam paripurna ini. Yang pertama adalah mengenai kesejahteraan guru-guru honorer. Kesejahteraan guru honorer ini di tengah banyaknya rekrutmen honor daerah yang diklaim bupati sebagai bagian pengurangan pengangguran, maka kesejahteraan guru honorer seharusnya menjadi prioritas utama. Dedikasi yang telah diberikan para guru ini dalam mendidik anak-anak kita tidak perlu diragukan lagi. Maka sudah sepantasnya pemerintah daerah memberikan perhatian lebih kepada mereka. Kedua, mengenai beberapa permasalahan hukum yang terjadi belakangan ini di masyarakat Kabupaten Bangka, antara lain persoalan konflik lahan sawit di Mendo Barat, konflik masyarakat Kenanga terkait bau tidak sedap dari pabrik, konflik masyarakat nelayan, matras hingga pesantren, dan persoalan lain-lain. Kami berharap kita semua, terkhusus Bupati, Wakil Bupati, dan jajarannya mengambil peran strategis dan mengayomi rakyat kita. Jangan sampai pro kontra semacam ini berkelanjutan tanpa adanya payung dari kita yang diberikan amanah untuk mengurusi masyarakat Bangka. Selama ini terkesan di masyarakat, sekali lagi terkesan di masyarakat, para pejabat daerah pergi meninggalkan mereka saat dibutuhkan. Kami percaya dan yakin bahwa semua persoalan ini dapat diselesaikan dengan duduk bersama tanpa harus terlibat jauh dalam persoalan hukum. Saudara Bupati, hadirin sidang yang kami hormati, berdasarkan apa yang telah kami uraikan di atas, maka kami fraksi PKS Pan Hanura berpendapat bahwa Raperda Perubahan RPJMD 2019-2023 dan Raperda APBD 2021 dapat disahkan, dan semoga masukan-masukan yang telah kami sampaikan dapat menjadi pertimbangan untuk perbaikan ke depannya. Saudara Bupati, pimpinan sidang, serta para hadirin yang kami muliakan, demikianlah penyampaian akhir dari fraksi kami terhadap 3 raperda yang diajukan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Hari ini DPRD Kabupaten Bangka, fraksi PKS Pan Hanura, fraksi PKS Pan Hanura, Sekretaris
Bapak Zulkarnain, dan Ketua Bapak Marianto, Sarjana Sosial yang ditandatangani dua-duanya. Dan sebagai penutup, ada pantun penutup, masih pantun yang berhubungan bilateral antara Cina dan Indonesia. Pantunnya seperti ini. Orang Indonesia main ke Cina untuk melihat tembok raksasa. Kalau ada yang terpesona, itu semua sekedar rasa. Terima kasih banyak. Saya berkali Bapak Guru, pastikan kita sehat, orang normal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Tinta, demikian tadi dari ruang paripurna telah disampaikan oleh fraksi PKS PAN Hanura tentang pendapat akhir fraksi terkait dengan Raperda RPJMD dan Raperda Anggaran 2021 BD. Baik, sahabat Tinta, insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril, 810. Pastikan kita sehat, orang normal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada fraksi Bangsa Bangkit Bersatu pada Saudara Syahsani SH